kesimpulan tertentu, kita sepakat untuk saling menghormati keputusan politik masing-masing. Kita sepakat bahwa kita ingin suasana bangsa dan negara selalu dalam keadaan damai, dalam keadaan rukun, dalam keadaan bersatu, bahwa persaingan, rivalitas itu perlu, bahwa juga kita tidak boleh takut dengan oposisi, sepertinya gitu, betul. Tapi oposisi harus oposisi yang selalu konstruktif. Komunikasi personal kami walaupun tidak terlalu sering, tapi sebagai referensi memberikan penegasan kepada saudara semua. Hubungan perkenalan, pertemanan, persahabatan di antara kami berdua cukup panjang, ukuran puluhan tahun, hampir 40 tahun paling tidak. Itu satu perjalanan yang cukup panjang. Kami semuanya itu banyak mengambil referensi dari jam terbang pengalaman yang kami lalui berdua, suka dan duka dalam perjalanan kehidupan yang kami lalui bersama. Semakin bisa kita mengambil referensi pengalaman ini dengan kesadaran yang kita persiapkan, sehingga rupa untuk menghadapi pemilu 2024, kami menjadi garda terdepan untuk menjaga suasana pemilu yang lebih stabil, yang lebih tenang. Presiden, bahkan calon wakil presiden pun nggak mau turun misalnya, ya sudah, itu artinya tinggal Partai Golkar sendiri yang di KIB gitu loh. Ya saya kira mereka akan sangat telat ya di ujung-ujungnya gitu. Karena apa gitu? Karena posisi mereka yang tidak mau menurunkan status Pak Erlangga sebagai calon presiden itu mengakibatkan boleh disebut hampir semua pintu tertutup bagi mereka gitu. Karena orang kan berpikirnya realistis aja. Gimana kita mau mendukung calon presiden yang elektabilitasnya sampai 5% juga nggak ada gitu loh. Yeah. Jadi orang kan itu artinya buang tenaga, buang pikiran, buang uang juga yang mungkin bagi Golkar menguntungkan, tapi bagi teman koalisinya jauh dari menguntungkan dong. Betul. Kan. Makanya berpikirnya sederhana saja, kita nggak perlu keluarkan biaya, tenaga, kita ikut saja bagi orang yang populer dengan elektabilitas yang tinggi, sehingga dengan begitu nanti berkuasa, kita juga ikut berkuasa kan. Sesederhana itu cara berpikirnya gitu. Nah oleh karena itu problem di KIP itu adalah ketika Pak Erlangga tidak mau menurunkan status itu dan nggak mau menegosiasikannya, apakah ia memang harus jadi calon presiden di koalisi itu atau sebaliknya memungkinkan untuk memasukkan figur yang lain sebagai calon presiden mengikat mereka gitu. Betul. Nah kalau status Golkar seperti ini selamanya, saya kira mereka akan tertinggal, ya? Sehingga daya tawar mereka di ujungnya akan jadi lemah. Jadi lebih bagus kalau mereka sekarang bersikap dengan posisi yang belum terbaca seperti sekarang dibandingkan ketika semua orang udah bergabung dengan teman barunya sendiri-sendiri, baru dia mau ikut gitu. Itu posisinya udah lemah. Tapi menurut saya nggak akan ke Erlangga gitu. Kan misalnya kalau mereka masuk ke Erlangga calon presiden, Caimin calon wakil presiden, persyaratan is oke gitu ya, administrasi oke, tapi siapa yang lirik? Yeah. Itu artinya buang energi. Dan efeknya kemudian bukan hanya kedua calon presiden nggak terpilih, elektabilitas partai juga akan turun di legislatif gitu. Oke, tapi kalau melihat kan harus kita lihat ya, kenaikan elektabilitas presiden itu bisa berimplikasi dengan kenaikan elektoral partai politik. Sebaliknya kalau elektabilitas partai politik kita rendah, ya otomatis kita juga akan mendapatkan elektabilitas di pemilu legislatifnya gitu. Oke, kalau gitu cawapresnya Pak Prabowo siapa kira-kira? Kalau misalnya tadi ya menyebutkan gitu, harus hitung-hitungan soal elektabilitas juga gitu. Yang paling realistis memang jalan sama Caimin atau? Sejujurnya saya agak sulit menjawab ini ya. Siapa kira-kira figur calon wakil presiden yang mungkin akan diraup oleh, dugaan saya hanya dua. Pertama adalah ia akan berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Tapi kalau konteksnya saat ini ditanyakan, rasa-rasanya nggak akan berkoalisi. Karena elektabilitas Pak Prabowo dengan elektabilitas Ganjar Pranowo hampir sama saat ini gitu. Sehingga dengan begitu mereka berkoalisi itu
nggak mungkin bisa dilakukan. Ya. Tapi kita akan tunggu mungkin 2-3 bulan lagi, salah satu di antara dua tokoh ini akan kelihatan mana elektabilitasnya yang tinggi, mana yang akan turun kembali dan seterusnya itu, sehingga mungkin 2-3 bulan ke depan boleh jadi mereka akan bertemu juga antara Pak Prabowo dengan Ganjar. Kemungkinan itu masih ada. Kemungkinan itu masih terbuka ya. Lagi-lagi seperti yang saya sebutkan, jika di antara kedua tokoh ini akan kelihatan elektabilitasnya siapa. Ingat loh ya, Ganjar itu turun 8% dikabarkan blunder yang mereka lakukan, dan itu bisa rebound kembali kalau selama 2-3 bulan ini dari 8% itu bisa rebound kembali kalau ia bisa merak kembali kepercayaan publik akibat blunder yang dilakukan sebelumnya gitu. Tapi yang menarik bagi saya itu adalah sebenarnya isu yang mengatakan bahwa P3 akan mengusung Anies Baswedan, Sandiaga Uno sebagai calon wakil presidennya Ganjar Pranowo. Bagi saya itu agak sulit. Kenapa? Karena itu sama dengan melukai Gerindra 2 kali lipat. Di satu segi, ya kan, Pak Jokowi sudah seperti lebih mendorong Ganjar dibandingkan Prabowo, padahal sebelum-sebelumnya kelihatan dibuat bersamaan gitu. Yang kedua, pada saat yang bersamaan, orang yang meninggalkan Gerindra dipasangkan dengan Ganjar Pranowo gitu. Dan dua tokoh ini sekarang, ya Ganjar dengan Prabowo, punya potensi masuk di putaran kedua kalau ada 3 pasangan calon presiden, karena sementara Anies kelihatan stagnan di angka 15% gitu. Apa artinya? Prabowo dibiarkan melawan mantan anak buahnya sendiri gitu ya, dan seperti tidak ada rasa empati dari PDI dan juga Pak Jokowi pada situasi psikologis yang dialami oleh Pak Prabowo. Oleh karena itu bacaan saya, Sandiaga itu. Bahas Pilpres 2024, elit Golkar bertemu Surya Paloh di Singapura. Dikutip dari bisnis.com Jakarta, Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Barat Maman Abdurrahman bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Singapura pada Sabtu 29 April 2023. Pada pertemuan tersebut, selain bersilaturahmi, kedua partai itu juga membahas soal Pilpres 2024. Menurut Maman, pada pertemuan itu Surya Paloh didampingi oleh elit Partai Nasdem lainnya, yaitu Sugeng Suparwoto dan Willy Aditya. Silaturahmi dan ngobrol-ngobrol santai dengan Bang Surya, ungkap Maman kepada bisnis dikutip Senin 1 Mei 2023. Dia menjelaskan banyak persoalan yang dibahas termasuk yang berkenan mengenai pemilihan presiden alias Pilpres 2024. Maman menggarisbawahi tak ada yang tak mungkin dalam politik, semua opsi masih terbuka. Banyak hal yang dibahas termasuk urusan-urusan Pilpres dan kemungkinan-kemungkinan ke depan. Satu-satunya dunia yang tak terbatas itu dunia politik kita. Semua bebas dan dinamis untuk berdialog maupun silaturahmi, ungkap Wakil Ketua Komisi 7 DPR itu. Apalagi selanjutnya Surya Paloh pernah lama berada di Partai Golkar. Belum lagi dirinya bersama Sugeng merupakan pimpinan Komisi 7 DPR. Oleh sebab itu mereka juga membahas soal RUU bersama Willy yang juga Wakil Ketua Badan Legislatif Balik DPR. Bang Surya kan pernah di Golkar dan Pak Sugeng bareng sama saya memimpin Komisi 7. Lalu Bang Willy juga pimpinan Balik, mengingat banyak agenda-agenda pembahasan RUU di Komisi 7 yang akan kita selesaikan, seperti RUU Energi Baru Terbarukan dan RUU Migas, tutup Maman. Sebagai informasi, saat ini notabene-nya Golkar dan Nasdem berbeda koalisi. Golkar bergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu, KIB bersama PAN dan P3. Sedangkan Nasdem ada di Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP bersama Partai Demokrat dan PKS. KIB sendiri belum menentukan siapa calon presiden, capres yang akan mereka usung untuk Pilpres 2024. Sementara KPP sudah sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai capres mereka. Menariknya, pada waktu yang tak jauh berbeda dengan pertemuan Golkar dan Nasdem di Singapura, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga menemui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Pada kesempatan itu, baik Airlangga dan AHY sama-sama membuka kemungkinan Golkar dan Demokrat berkoalisi pada Pilpres 2024.